Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar praktik akuntansi ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke. Untuk praktik akuntansi kali ini kita sudah di tahap akhir ya, penyusunan laporan keuangannya. Oke, ini tahap yang memang dari siklus akuntansi itu yang menentukan gitu. Oke. Kalau laporan keuangan itu yang umumnya diketahui itu ada berapa? Coba kita cek satu-satu ya. Neraca, terus laba rugi, terus perubahan modal, terus arus kas, boleh kayak gitu. Mau apa dulu Kak? Biasanya kalau sudah dipublish itu ya neraca dulu gitu, nanti arus kas yang terakhir. Tapi kalau kita nyusun gitu ya, kalau kita nyusun itu harus laba rugi dulu malah. Kenapa? Karena beruntutan gitu loh. Karena diketahui laba berapa, nanti tinggal ke laporan perubahan modal, itu nanti akan menambah atau mengurangi modal. Kalau terakhirnya laba di laporan laba rugi, maka nanti akan menambah modal. Tapi kalau terakhirnya rugi di laporan laba rugi, nanti akan mengurangi modal. Oke, nanti di laporan perubahan modal itu akan menjadi laba akhir. Nah, laba akhir ini yang akan masuk ke dalam neraca. Oke, jadi setelah laporan laba rugi nanti masuk ke neraca modal akhirnya, bukan modal awal ya. Kalau modal awal dijamin nggak akan balance. Oke. Jadi itu kalau dalam penyusunan itu harus laba rugi dulu, laporan perubahan modal, baru ke neraca. Karena itu runtutan angkanya sumbernya dari mana gitu ya. Oke, jadi nanti arus kas didapatnya itu dari mana? Arus kas itu ada 3, arus kas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Kalau arus kas operasi itu ya yang digunakan arus kas yang berasal dari operasional perusahaan atau yang digunakan untuk operasional perusahaan. Kalau yang investasi itu arus kas yang digunakan atau didapat dari aktivitas investasi. Oke, kalau pendanaan berarti kas yang didapat atau digunakan untuk aktivitas pendanaan. Pendanaan itu ya dari modal, hutang gitu ya. Hutang kan juga mempengaruhi untuk permodalan, apalagi itu obligasi gitu ya. Oke, tapi karena ini sekali lagi ini perusahaan kecil, karena kita baru belajar, katakanlah kita usaha kita itu masih kecil gitu, dan nyusun laporan keuangannya. Jadi simple, nggak seperti nggak sedetail perusahaan-perusahaan besar yang banyak accountnya ya. Jadi simple. Dari simple ini jadi nggak usah dibandingkan kok itu kalau yang di perusahaan yang saya download dari BI itu beda sekali Bu, banyak sekali accountnya gitu. Ya memang itu kan perusahaan besar, kalau belum besar nggak mungkin bisa list lah gitu. Oke, jadi kita mulai susun ke laporan laba ruginya dulu. Bagaimana menyusun laporan laba rugi? Pasti pertama KOP ya. KOP itu utama. KOP ya nama itunya, katakanlah di sini Salwan Mafaza kemarin ya. Terus judulnya itu apa? Laporan laba rugi. Ditulis laporan laba rugi terus per berapa. Oke. Terus pertama dari laporan laba rugi yang dimasukkan adalah pendapatannya. Pendapatan utama dari usaha kita gitu ya. Kalau salon ya pendapatan salon boleh, pendapatan operasional boleh gitu. Yang penting namanya konsisten dari awal waktu jurnal gitu ya. Kalau nanti ada bagi-bagi pendapatannya, maksudnya ada yang dipisah, kemarin ada pendapatan jasa, ada pendapatan sewa begitu ya. Ya nanti pendapatan itu dijumlah. Jadi pendapatan usaha jumlahnya itu. Oke, dari pendapatan usaha itu kemudian dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban usaha. Semua beban yang masuk ya, itu dikurangi di situ. Jangan lupa kemarin penyusunannya udah diposting ke buku besar ya. Jadi beban akumulasi penyusutan juga udah masuk di situ. Oke, gitu. Nanti dijumlahkan semua beban usaha itu.
dijumlahkan nanti akan menjadi jumlah beban usaha. Lah, nanti digunakan itu pendapatan tadi, yang jumlah pendapatan usaha dikurangi dengan jumlah beban usaha. Nah, itu akan menjadi laba atau rugi dari usaha itu. Oke ya. Per misalkan 31 Desember mau tahun berapa, 2019, 18, 17 boleh, tergantung gitu ya. Itu sebenarnya sudah laba bersih kalau itu perusahaan kecil ya, karena belum bayar pajak gitu ya. Tapi kalau sudah harus bayar pajak ya tinggal dikurangi dulu pajak yang harus dikeluarkan berapa, dihitung dulu pajaknya berapa, baru laba rugi itu dikurangi dengan pajak, nanti akan menjadi laba bersih setelah pajak. Oke gitu ya. Tapi karena ini perusahaan kecil, asumsinya belum membayar pajak, jadi cukup mengurangkan dari pendapatan dan juga bebannya. Oke, ini contohnya untuk laba rugi ya, simple, semoga terbaca. Oke, ini untuk di sini kopnya tadi Salon Mahfaza, laporan laba rugi berapa per berapa gitu tadi ya. Nah di sini pendapatannya tadi kalau misalkan ada beberapa ya tinggal nanti dijumlah jadi jumlah pendapatan gitu ya. Sekarang di sini beban usaha, nama beban usahanya apa, beban apa begitu ya, nanti tinggal dijumlahkan jadi jumlah beban usaha. Lah baru pendapatan dikurangi dengan jumlah beban usaha nanti akan jadi laba atau rugi. Oke, itu karena masih simple ya, masih usaha kecil. Setelah laba rugi, oke Mbok mau di screenshot dulu boleh susunannya. Oke ya. Oke. Itu laba rugi. Laba rugi. Nah, setelah laba rugi itu nanti kita bikin laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal sama tadi ada kopnya ya, kopnya sama, cuman dibedakan laporan perubahan modal judulnya itu. Oke, laporan perubahan modal pertamanya adalah modal awal. Modal awal kalau misalkan masih baru, modal awalnya belum ada keterangan ya, dari modal usaha yang ada di neraca saldo dulu, yang ada di neraca saldo gitu ya. Oke, jadi nanti dikurangi, kalau itu rugi ya itu dikurangi dengan rugi. Nah kalau laba ditambah dengan laba, jadi nanti modal ditambah dengan laba atau dikurangi dengan rugi, nanti jadi modal usaha tapi belum akhir itu, jadi modal usahanya dulu setelah dikurangi atau ditambah dengan laba. Oke, setelah itu kalau ada prive atau penarikan dari pemilik, pengambilan dari pemilik untuk kepentingan pribadi, itu juga dikurangi lagi gitu ya, karena pengambilan dari pemilik itu akan mengurangi modal. Oke, jadi itu tadi jumlah itu dikurangi dengan pengambilan pemilik, nanti akan jadi modal akhir. Oke, gambarannya begini. Nah ini tadi judulnya ya. Oh sorry, ini pernya harusnya garisnya di bawah per, sorry maaf semalam bikinnya malam-malam. Oke, oke, ini per nanti garisnya di sini ya, sorry. Ini kemudian modal awal dari neraca saldo boleh. Nah ini laba atau rugi usaha di sini ya. Kalau laba nanti tinggal ditambah, ini kan plus minus saya tuh, kalau laba ditambah, kalau rugi dikurang. Nah nanti jadi di sini kelihatan berapa angka nominalnya gitu ya. Kemudian dikurangi dengan pengambilan pemilik atau prive. Atau prive boleh lah, itu membacanya monggo. Oke, nanti kalau misalkan ini sudah dikurangi, ini akan jadi laba akhir. Nah di sini akan jadi laba akhir. Jangan lupa kalau sudah selesai di garis double 2, tandanya itu sudah tidak dijumlahkan lagi di bawahnya. Oke, jadi seperti ini, ini walaupun di bawah ada angka nggak bisa karena sudah ditutup. Oke, itu untuk bikin modal akhir. Modal akhir ini kenapa saya kasih tanda cinta? Kalian kan suka nih, masih muda-muda suka cinta-cinta gitu. Nah ini nanti akan menjadi modal, angkanya ini akan menjadi modal di neraca. Jadi neraca nanti yang akan kita bikin itu modalnya dari
sini modal akhir. Oke, itu untuk laporan perubahan modal. Selanjutnya adalah neraca. Kalau neraca, kan kemarin waktu di neraca lajur kan sudah dipisahkan ya, laba rugi, komponen laba rugi dan komponen neraca. Ya tadi yang laba rugi tadi juga ngambil komponennya dari neraca lajur itu tadi. Tinggal dilihat gitu ya. Tinggal dijumlahkan, disusun ulang begitu. Neraca pun begitu. Ya, yang aktiva di bagian atas, tapi kalau di sini aktiva, karena ini sudah neraca ya, aktiva untuk aktiva tetapnya misalkan peralatan itu langsung dikurangi dengan penyusutan ya, jadi nanti jadi nilai buku gitu. Lah nanti modal hutang sama, tetap hutang sesuai dengan yang ada di neraca lajur ya, bagian neraca. Tapi modalnya itu ngambil dari modal laporan perubahan modal tadi yang saya tunjukkan, kasih tanda cinta itu tadi kan. Oke, nanti dijumlah dari aktiva sama pasifanya, dijumlah. Kalau jumlahnya balance kemungkinan besar itu oke lah. Tapi kalau nggak balance, pastikan itu pasti salah, ada kesalahan di mana itu lah. Seperti kemarin, kalau ada kesalahan harus dicek dulu, apa memasukin angkanya ada yang seliwer ke seliwer, ada yang salah gitu, dicek dulu. Nah nanti kalau nggak salah kok, nanti dicek neraca lajurnya, terus dicek ke buku besarnya begitu dan seterusnya ke belakang ya. Karena kalau ngecek atau auditor itu kerjanya dari belakang ke depan. Oke, kalau akuntansi kan dari depan ke belakang. Oke, begitu ya. Jadi ini kalau saya kasih rutenya, ini dari laba rugi ini, nih masuk di sini, masuk ke sini. Ini angka ini masuk ke laporan perubahan modal sini. Nah ini nanti dari modal akhir ini nanti akan masuk ke neraca sini. Modal di sini. Ini kan saya kasih tanda cinta juga karena sumbernya dari tadi laporan perubahan modal. Oke, ini contohnya ya, sama kopnya, nanti kopnya ada neracanya. Ini aktiva lancar, mulai dari yang terlancar seperti susunan kemarin, dan neraca lajur boleh ambil dari situ. Dan tapi di sini untuk peralatan langsung bawahnya akumulasi peralatan dikurangi gitu ya. Nanti jadi nilai buku peralatan. Gitu ya. Nilai buku peralatan baru dimasukkan ke, kalau aktiva tetapnya lebih dari 1 dihitung satu-satu, nama aktivanya dikurangi akumulasi penyusutannya, baru menjadi nilai buku aktiva tersebut. Dari aktiva tetap tersebut kemudian dijumlah menjadi jumlah aktiva tetap. Kayak tadi ini kan di atas ada aktiva lancarnya, ada beberapa item ya, ditambah dari jumlah aktiva lancar. Di sini juga akan ada jumlah aktiva tetap. Jumlah aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap, nanti di sini akan menjadi jumlah aktiva. Itu bagian aktivanya. Ini saya pakai buku kecil dari saya bikin atas bawah ya. Tapi nggak usah bingung, kalau kalian mau bikin di sebelah dan sebelah bentuk T juga nggak masalah ya. Itu. Yang selanjutnya pasifanya di sini hutang. Di sini hutang. Kalau ada hutang dagang, hutangnya ada beberapa akun hutang, dijumlahkan dan jadi jumlah hutang. Oke, kalau ada hutang jangka panjangnya juga ditambahkan hutang jangka panjang, jumlah hutang jangka panjangnya berapa. Tapi karena ini usaha kecil dan belum punya hutang, ya kalau misalkan kosong, ya kosong aja. Kalau ada hutang dagang ya dikasih gitu ya. Oke, nanti setelah hutang adalah modal. Jangan lupa modalnya adalah modal akhir dari laporan perubahan modal gitu ya. Nah setelah nanti hutang sama modal sini, hutang sama modal dijumlah akan menjadi jumlah pasifa. Oke, ini mau di screenshot susah ya, kurang lebihnya begini ya. Oke, itu untuk laporan neraca. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Arus kas itu ya arus, namanya arus ya, sirkulasi gitu ya dari kas. Jadi datanya kalau saya lebih mudah melihat di buku besar kas. Tadi ada 3 aktivitas utama: aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan
aktivitas investasi. Kalau susunannya operasi dulu, investasi baru pendanaan, gitu ya. Jadi di sini kalian pilih mana yang masuk kategori kas yang dari aktivitas operasi, pendapatan dari klien, pendapatan dari pelanggan, begitu ya, yang berhubungan dengan operasional kita, utama kita gitu, itu adalah masuk ke arus kas operasi. Juga beban-beban yang kita keluarkan untuk operasional juga masuk ke arus kas operasi. Jadi arus kas operasi itu adalah pendapatan yang diterima dari pelanggan dikurangi dengan beban-beban usaha yang dikeluarkan selama operasional, itu akan menjadi arus kas operasi. Itu karena kita masih kecil, sekali lagi ya, kita masih usaha kecil, jadi cukup seperti itu. Oke, setelah itu adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu kalau kita misalkan sudah punya aset ya, kalau ini bukan baru ya, kita bicara lagi perusahaan yang umum besar gitu ya. Kalau kita sudah punya aset, kita jual asetnya itu akan jadi pemasukan dari aktivitas investasi. Tapi kalau kita beli, itu akan jadi pengeluaran dari aktivitas investasi. Oke, jadi kalau beli, jadi nanti akan dalam kurung ya, aktivitas investasinya. Bukan berarti minus, bukan berarti rugi, tapi itu menunjukkan kita mengeluarkan uang untuk investasi. Oke, sekarang aktivitas pendanaan. Pendanaan itu ya hubungannya dengan modal, dengan hutang untuk modal gitu. Jadi nanti semua modal pemilik yang masuk gitu, itu akan menambah aktivitas pendanaan. Hutang yang kita terima juga akan menambah. Tapi kalau kita membayar hutang yang kayak hutang jangka panjang kayak obligasi dan lain sebagainya gitu ya, itu akan mengurangi dari arus kas pendanaan. Oke, saya pas dulu sebentar. Oke, kembali lagi. Tadi sekarang masuk ke contoh arus kas operasi ya. Oke, saya contohkan di sini biasa kop salon Mahfaza, laporan arus kas pernya berapa sama dengan yang lainnya, laporan keuangan yang lainnya gitu ya. Di sini ada laporan arus kas dari aktivitas operasi. Tadi misalkan kas yang diterima dari pelanggan berapa, terus pengeluaran kas yang untuk beban operasional gitu ya, semuanya berapa dijumlah. Nanti di sini arus kas dari aktivitas operasi jumlahnya berapa. Dalam kurung itu artinya dikurangi ya. Di sini arus kas dari aktivitas investasi karena kita masih beli peralatan gitu ya dan lain sebagainya, itu di sini minus. Tapi bukan berarti itu rugi. Bukan berarti rugi ya. Ini kita menunjukkan bahwa kita beli peralatan, bukan menjual peralatan. Kayak gitu. Jadi semua peralatan ataupun aktiva tetap lainnya yang kita beli, itu nanti kita laporkan di arus kas investasi. Jadi nanti kalau misalkan lebih dari satu aktiva tetapnya, nanti tinggal dijumlah menjadi arus kas dari aktivitas investasi. Oke, kalau ada memang penjualan, jadi nanti itu akan menjadi pemasukan dari aktivitas investasi. Oke, selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini kas yang diterima dari pemilik, itu nanti akan masuk menjadi kas masuknya. Terus pengurangannya itu dari pengambilan yang dari pemilik itu tadi, nanti akan dikurangi ini. Nanti akan jadi arus kas dari aktivitas pendanaan karena di sini kita belum punya hutang jangka panjang ya, belum membayar hutang jangka panjang juga. Jadi cukup seperti itu. Oke, kalau dilihat tiga arus kas ini yang besar itu yang bagus itu adalah yang menunjukkan arus kas operasinya yang besar. Karena di mana kita operasionalnya setiap terutama periode yang bersangkutan itu bagus gitu. Jadi kalau kita melihat sebuah laporan keuangan perusahaan itu bagus, bisa dilihat dari laporan arus kas operasi juga gitu ya. Oke, setelah bikin laporan keuangan, karena ini pertemuan ke-7 besok sudah UTS, jadi
Nanti setelah membuat laporan keuangan, jangan lupa nanti bikin jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup rekening atau akun-akun nominal. Akun nominal kemarin apa? Pendapatan dan beban-beban. Ditutupnya kemana? Ke ikhtisar, laba, atau rugi. Misalkan pendapatan kan pasti saldo kredit. Berarti kalau ditutup dimasukkan ke debit. Jadi jurnalnya pendapatan pada ikhtisar rugi laba. Keterangannya penutupan boleh. Gitu ya. Itu untuk menutup rekening pendapatan. Untuk menutup rekening beban kan pasti saldo di buku besar itu debit. Untuk ditutup dinolkan, ceritanya nutup itu dinolkan biar periode yang akan datang itu tidak ngumpuk lagi. Buku besarnya kan masih bisa dipakai buku besar itu. Jadi tidak tercampur dengan periode selanjutnya. Jadi kita harus mengenolkan, kalau saya bilang nolkan dulu itu. Jadi kalau saldo beban itu di debit berarti harus dikreditkan. Beban semua beban dikreditkan. Debitnya apa? Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Jadi jurnal untuk menutup beban usaha adalah ikhtisar laba rugi pada beban-beban usaha. Banyak belakang ya, di satu-satu akunnya gitu. Nanti diposting, jangan lupa posting. Oke, setelah menutup pendapatan, beban, terus price juga ditutup ya. Oke, price-nya kan saldo debit ditutup jadi saldo kredit. Jadi ikhtisar laba rugi pada price gitu ya, jangan lupa itu ditutup. Oke, jadi itu akun-akun yang ada di laba rugi, laporan laba rugi, atau yang ada di laba rugi bagian neraca lacur di bagian laba rugi, itu semua ditutup ya. Intinya kalau tadinya debit dikreditkan sebesar nominal itu, nanti lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Begitu, itu cara gampangannya gitu ya. Oke, jangan lupa diposting ke buku besar biar buku besar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Oke, setelah diposting buku besarnya dari jurnal penutup itu tadi, cara postingnya sama dengan jurnal umum dan jurnal penyesuaian ya. Pasti udah lancar lah gitu. Oke, setelah diposting ke buku besar jurnal penutupnya, dibikin neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah tutup buku itu adalah saldo-saldo dari buku besar yang masih ada. Ya pasti yang di account realnya ya, yang di bagian neracanya itu. Semua disusun. Begitu ya. Disusun. Nanti itu akan jadi neraca awal di periode selanjutnya. Oke, jadi jangan lupa juga nyusun neraca saldo setelah tutup buku. Ya. Fungsinya itu akan menjadi neraca awal di periode selanjutnya. Misalkan neraca saldo per 31 Desember 2019 berarti akan menjadi neraca awal di periode 1 Januari 2020 gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita jadi berkah dan jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.